Kalian pernah nggak pulang larut malam dan ngerasa ada sesuatu yang mengikuti? Sebuah jalan yang harusnya sepi, tapi tiba-tiba terasa begitu ramai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Inilah kisah seorang pemuda yang berhadapan langsung dengan Banaspati, makhluk api yang konon hanya muncul di tempat-tempat angker. Apakah ini hanya ilusi, atau memang ada sesuatu di luar nalar yang mengintai di kegelapan? Malam itu, Bayu baru saja pulang dari rumah temannya. Jaraknya cukup jauh, dan agar cepat sampai rumah, ia memilih jalan pintas. Jalan ini lebih sepi, rusak, dan minim penerangan, tapi bisa menghemat waktu. Cuma cerita doang, gumamnya dalam hati saat mengingat kisah-kisah seram tentang jalan ini. Lagi pula, motor tuanya sudah terbiasa melewati medan sulit. Namun, saat mendekati jembatan tua yang konon sering menampakkan sosok-sosok misterius, tiba-tiba, bruk! Motornya mati mendadak. Bayu panik. Ia turun dari motor, mencoba menyalakannya kembali, tapi percuma. Motor tua ini tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia memeriksa busi, bensin, tapi semuanya tampak normal. "Sial, kenapa harus mati di sini?" katanya sambil melirik sekitar. Jalanan kosong, sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Merasa tak ada pilihan lain, Bayu pun mulai mendorong motornya. Sekitar 200 meter sebelum jembatan, Bayu melihat cahaya terang di kejauhan. Awalnya, ia berpikir itu senter orang yang mencari belut di sawah. Tapi, semakin ia mendekat, semakin aneh cahaya itu. Cahayanya terlalu besar, terlalu terang. Dan yang lebih aneh lagi, cahaya itu tak berasal dari lampu atau obor, melainkan melayang di udara. Bayu tertegun. Di depannya, sebuah bola api besar melayang. Bentuknya tak beraturan, seperti memiliki wajah dengan mata yang menyala merah. Dadanya berdebar, seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu, cahaya itu bergerak ke arahnya. Panik, Bayu berusaha berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Suara gemuruh semakin keras, dan tiba-tiba ia mendengar suara berat berbisik tepat di telinganya. "Kamu bukan milik tempat ini." Bayu tersentak. Ia meraih motornya, tak peduli kalau belum menyala, dan mulai berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Banaspati melayang semakin cepat, seperti mengejarnya. Udara di sekitarnya semakin panas, seolah membakar kulitnya. Lalu tiba-tiba, motornya hidup sendiri. Tanpa berpikir panjang, Bayu langsung menarik gas sekuat tenaga dan melaju sekencang-kencangnya. Ia tak berani melihat ke belakang. Yang ia tahu, panasnya mulai menghilang, dan suara-suara aneh itu perlahan menghilang di kejauhan. Bayu akhirnya sampai di rumah. Nafasnya masih tersengal. Ibunya menyambut dengan wajah khawatir. "Bayu, kamu kenapa? Kenapa bajumu basah keringat begitu?" Bayu terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa percaya? Jadi, apakah Banaspati benar-benar ada? Ataukah ini hanya ilusi yang muncul karena ketakutan di tempat gelap? Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa?
Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah seram lainnya.